Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Muhammad Darul Farhan untuk menjelaskan kembali atau mereview materi-materi yang telah diajarkan oleh Dr. Mukhlid Sidik tentang tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Langsung saja kita kepada materinya. Materi yang pertama yaitu syariat Islam. Ini adalah syariat yang memiliki tujuan, yang dimana dalam Islam itu memiliki konsep dan ajaran yang mencangkup semua sisi kehidupan manusia. Tidak persoalan yang besar sampai persoalan yang kecil yang tidak dibahas di dalam Islam. Dari persoalan politik ada, ekonomi juga ada, sosial budaya, bahkan sampai ke persoalan makan, minum, cara kita berpakaian, terus masuk ke toilet, masuk kamar mandi, semuanya diatur oleh agama Islam. Itulah makanya Islam agama yang sempurna. Islam juga yang memiliki konsep dan ajaran yang mencakup seluruh sisi manusia. Perintah dan larangan di dalam Islam memiliki tujuan yang semuanya tujuannya itu diarahkan pada kemaslahatan hidup manusia. Tujuan inilah yang dikenal dengan istilah maqasid syariah al-islamiyah, tujuan-tujuan penuh syariat dan hukum Islam, yang dimana merupakan suatu keniscayaan bagi kehidupan ini. Materi yang kedua adalah jenis dan definisi sumber utama syariat. Al-Quran secara bahasa. Al-Quran merupakan bahasa Arab atau bacaan, suatu yang dibaca berulang-ulang. Yang kedua, ada hadis, merupakan suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau segala sesuatu yang datang dari Nabi bukan fardu dan tidak wajib. Yang ketiga, ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syariat mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Kias menyampaikan sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang ada. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tujuan syariat, atau yang dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Secara bahasa berarti maksud, sasaran, atau prinsip dasar dibalik diturunkannya hukum-hukum Islam. Secara umum, pengertian tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan, kemudaratan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang pertama yaitu menjaga agama. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebesar-besar. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang kedua ini, syariat ini diturunkan dalam rangka menjaga jiwa, hafizun nafs. Jadi maqasid syariah Islamiyah, menjaga jiwa adalah suatu yang urgent, makanya membutuhkan itu dalam ajaran agama. Islam termasuk memiliki dosa yang sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi,
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia secara keseluruhan ini, memberikan makna kepada kita tentang syariat agama ini. Menjaga jiwa, inilah misi yang kedua. Yang ketiga itu adalah menjaga akal. Diterapkannya dalam menjaga akal, karena akal itu adalah potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuk memahami baik atau buruk, benar, salah, halal atau haram. Syariat mengharamkan semua perbuatan yang itu bisa merusak akal, sehingga agama Islam melarang minum khamar, baik ganja, sabu-sabu, karena itu memang akan mempengaruhi akal, akan merusak akal, sehingga akal tidak bisa membedakan ini perbuatan baik atau benar. Lalu yang keempat itu menjaga keturunan. Keturunan inilah yang harus kita jaga. Itulah sehingga pemerintah menikah itu merupakan jalan untuk memperoleh keturunan agar terjaga nasabnya. Karena Islam itu mencela nasab yang tidak jelas. Yang kelima atau yang terakhir, syariat Islam diterapkan untuk menjaga harta. Menjamin kepemilikan manusia harus lahir dari proses yang jelas, proses yang benar, proses yang halal, proses yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran memberikan tuntutan wala taqobu bianiakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang. Materi selanjutnya itu adalah tantangan dan relevansi hukum Islam di era modern ini. Di zaman sekarang ini, hukum Islam menghadapi tantangan baru dalam menjawab persoalan kontemporer seperti ekonomi, digital, hak asasi manusia, dan bioetika. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan kontekstual dan ijtihad yang dinamis agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai universalnya. Para ulama juga dan tokoh muslim perlu mengembangkan pemikiran hukum Islam yang inklusif dan progresif dengan tetap berpegang pada prinsip maqasid syariah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sumber-sumber hukum Islam itu tidak hanya terdapat pada Al-Quran dan juga sunnah atau hadis saja, namun juga mencangkup pada seluruh aspek-aspek dalam kehidupan manusia dan sumber hukum lainnya yang memberikan keragaman dan kedalaman pemahaman terhadap hukum Islam. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Al-Quran harus diakui sebagai wahyu yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sunnah atau hadis merupakan penjelasan dan tindakan langsung dari Nabi Muhammad SAW sebagai mahasiswa. Penerapannya, tujuan syariat dapat dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Kita dapat menjaga agama dengan melakukan sholat. Kita memberi kepada orang-orang. Terus kita juga dapat menjaga jiwa dengan menerapkan pola hidup sehat. Menjaga diri kita dari hal-hal yang yang mungkin tidak seharusnya kita lakukan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang cerdas secara akademis, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Semoga melalui pemaparan
materi ini kita dapat memahami bahwa syariat Islam bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi juga pedoman hidup yang membawa kebaikan, membawa perubahan bagi kita semua manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan, kata-kata yang salah dan materi yang kurang, karena saya juga mesti mempelajarinya. Ungjur mangkola walatang ungjur mangkola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Baik, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.